Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lu semua? Bang, Empo, saudari-saudari pendaki sejagat maya. Balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau ngajak lu semua jalan-jalan naik gunung. Tapi bukan sembarang gunung. Gunung Gede Pangrango, Bang. Lewat jalur Gunung Putri. Dengan cerita yang bukan cuma capek, tapi juga lucu, ngeselin, sampai bikin mikir, ini naik gunung apa nyiksa dengkul ya? Jadi jangan kemana-mana. Duduk manis, ambil kopi, kita mulai ceritanya. Bang, gue ceritain dari awal ya. Perjalanan kita kali ini adalah pendakian Gunung Gede Pangrango via Gunung Putri. Kita berangkat rame-rame, niatnya healing, tapi ujung-ujungnya dengkul pada minta ampun. Singkat cerita, kita sampai di base camp sekitar jam setengah 8 pagi. Pas banget, sesuai rencana. Alhamdulillah, sepanjang jalan lancar, cuaca cerah parah. Sampai dari jauh, Gunung Gede Pangrango udah kelihatan berdiri gagah kayak abang preman tapi soleh. Masya Allah, cakep bener. Kita mutusin istirahat dulu di base camp Abah Anwar. Ini base camp rekomendasi temen gue yang minggu lalu abis naik. Emang sih tempatnya kagak gede-gede amat, tapi fasilitas mah cukup lengkap. Mau beli logistik ada, mau ngopi ada, mau bengong juga boleh. Menurut gue, ini base camp cocok buat pendaki yang kagak mau ribet. Habis istirahat, ngelurusin pinggang, isi tas sama logistik, sekitar jam setengah 9 kita mulai pendakian. Awal jalur masih santai, lewat rumah warga. Masih kerasa kayak jalan pagi keliling komplek. Tapi sebelum masuk ke perkebunan warga, ada bangunan buat registrasi pendaki. Di sini kita lapor, nyerahin surat sehat. Tapi jujur aja, kagak ada pengecekan barang bawaan. Menurut gue sih ini agak rawan, Bang. Soalnya kalau kagak dicek, yang naik bisa seenak udel. Ujung-ujungnya sampah ditinggalin. Habis itu, kita lanjut. Mulai masuk jalur bebatuan. Kiri kanan kebun sayur warga. Matahari udah mulai nyengat. Padahal masih pagi. Tapi panasnya kayak jam 12 siang di Tanah Abang. Sekitar 45 menit kita sampai di Tanah Merah. Ini batas vegetasi dan pos bayangan buat istirahat. Biasanya ada warung, tapi pas kita datang tutup. Mungkin lagi tanggal tua, Bang. Habis istirahat bentar, kita lanjut naik dan mulai masuk ke hutan dengan vegetasi rapat. Nah, di sini tuh nikmat banget. Udara sejuk, paru-paru kayak dicuci. Tapi treknya mulai kerasa. Ini jalur kagak ramah buat dengkul, tapi ramah banget buat napas. Jadi kalau ada yang bilang Gunung Gede santai, santai buat paru-paru, sengsara buat kaki. Jam 10 pas, kita nyampe pos information center di ketinggian sekitar 1891 mdpl. Tempatnya lumayan luas, muat banyak pendaki. Ada shelter, ada warung, cocok buat istirahat sambil pura-pura kuat. Padahal dalam hati udah pengen balik. Dari sini ke Legok Lencak sekitar 30 menitan versi kita. Tapi jangan percaya estimasi gunung mentah-mentah, Bang. Soalnya tergantung mental, fisik, sama frekuensi istirahat. Nah, jalur yang paling ngeselin menurut gue itu dari Legok Lencak ke Buntut Lutung. Jaraknya cuma sekitar 1 km, tapi rasanya kayak kagak nyampe-nyampe. Jalurnya monoton, tanjakan mirip-mirip, bikin mental drop. Untungnya di Gunung Gede ini pos bayangan bejibun plus warung. Saran gue, jangan sok jago. Capek, berhenti. Jajan gorengan, itu obat paling manjur. Jam udah nunjukin setengah 11 siang. Rencana mau makan siang di Buntut Lutung. Tapi kenyataannya, kita malah ketiduran di pos bayangan. Berlima tidur pulas sekitar 20 menitan. Kurang tidur plus udara gunung sama dengan tidur berkualitas walau cuma sebentar. Jam 12 lewat 10 menit kita jalan lagi dan akhirnya sampai pos Buntut Lutung sekitar 12.40 menit. Jadi dari Legok Lencak ke sini versi kita hampir 2 jam. Makan siang pakai bekal dari base camp. Murah, praktis, kagak ribet. Menurut gue ini paling masuk akal. Soalnya perjalanan masih panjang. Dari Buntut Lutung ke Lawang Seketeng jaraknya cuma 0,5 km. Tapi treknya, Bang, nanjaknya bikin dengkul mikir ulang buat jadi pendaki.
Jadi, kalau ada yang bilang Gunung Gede cocok buat pemula, gua setuju dari segi fasilitas. Tapi treknya jangan bohong. Jam 14.30 kita sampai Lawang Seketeng. Istirahat bentar, warung rame, gorengan jadi primadona. Habis itu, jam 14.50 kita lanjut ke Simpang Malebar, sekitar 40 menitan. Ini jalur sisa-sisa tenaga bakal habis di sini. Tapi percayalah, setelah itu surga menanti. Dari Simpang Malebar ke alun-alun Surya Kencana sekitar 30 menitan. Dan akhirnya jam 16.30 kita nyampe alun-alun Surya Kencana Timur. Kabut tebel, udara dingin, sabana luas, edelweiss di mana-mana. Capek langsung hilang. Duduk santai, nikmatin kabut, sebatang rokok gue isap. Asli bang, ini kasta tertinggi ngerokok. Elegan, syahdu, mahal rasanya. Walau rokoknya receh, hehehe. Di Surken Timur ada warung, jadi aman kalau logistik tipis. Tempat camp favorit ada di Surken Barat. Jaraknya sekitar 1,6 km, jalur datar, bonus nikmat. Tapi yang bikin miris, sepanjang jalan banyak banget sampah. Bungkus makanan, puntung rokok. Jujur gue kesel, gunung secakep ini dirusak orang kagak bertanggung jawab. Pesen gue satu, naik gunung jangan cuma cari foto, tapi juga jaga etika. Di Surken Barat ada sumber air, bahkan musim kemarau masih ngalir walau kecil. Tapi ingat, jangan camp di jalur air. Besok paginya bangun jam 4:30. Kita kagak summit dulu, pengen nikmatin sunrise di Surken. Jam 5:30 matahari nongol, kabut tipis, romantisnya kebangetan. Kayak dunia cuma milik kita doang. Habis sarapan, jam 8:30 kita summit ke Puncak Gede. Sekitar 40 menitan, jalurnya ramah. Cuma perut kenyang bikin ngos-ngosan. Sampai puncak, pemandangannya luar biasa. Kawah aktif, tebing, Pangrango nyapa dari seberang. Buat yang belum tahu, Gunung Gede Pangrango itu gunung kembar. Gunung Gede 2958 mdpl dan Gunung Pangrango 3019 mdpl. Di sini bang, lu ngerasa kayak lagi nongkrong paling tinggi se-Jawa Barat. Angin nyeplak muka, dinginnya nusuk tulang, tapi rasanya nagih. Kabut datang dan pergi seenaknya. Kadang nutup pemandangan, kadang kebuka lebar kayak tirai panggung. Pas kebuka, pemandangan langsung bikin mulut kagak bisa nutup. Dari Puncak Gede, mata lu disodorin hamparan awan putih, ngambang di bawah kaki. Gunung-gunung lain berdiri gagah, kelihatan kecil tapi tetap berwibawa. Matahari pelan-pelan nongol, sinarnya nyapu langit. Warnanya kuning keemasan, kadang kemerahan. Di momen itu bang, kata-kata rasanya kagak kepake. Suara di Puncak Gede bukan ribut, yang ada cuman angin, kadang diselingi sunyi. Sunyi yang bukan kosong, tapi penuh makna. Lu berdiri, tarik napas dalam, ngerasa dada lapang. Pikiran yang tadinya muter-muter, mendadak nurut. Tanah di Puncak Gede yang keras, dingin, tapi kokoh. Disinilah kita belajar satu hal. Yang kuat tuh gak perlu teriak. Gunung Gede diem aja, tapi kehadirannya bikin semua orang tunduk hormat. Kadang kabut turun tebel, bikin jarak pandang pendek. Tapi justru di situ seninya. Kita diajarin buat nerima. Gak semua hal harus kelihatan jelas. Kadang cukup dirasain. Pas langit cerah, Puncak Gede kayak balkon alam. Lu ngerasa berdiri di antara langit dan bumi. Angin muter, awan jalan pelan, waktu rasanya ngikut ritme alam. Jam boleh jalan, tapi hati milih berhenti. Di tempat setinggi ini bang, ego gak laku. Semua titel, semua ribut dunia seketika hilang. Yang sisa cuma rasa kecil dan syukur. Syukur masih dikasih kesempatan ngelihat ciptaan Tuhan seindah ini. Puncak Gunung Gede bukan tempat buat rame-rame doang. Ini tempat buat diem, buat ngaca, buat nanya ke diri sendiri. Udah bener belum jalan hidup gue? Jadi kalau lu lagi berdiri di Puncak Gede, ingat satu pesan. Jangan cuma foto, jangan cuma gaya. Duduk bentar, rasain anginnya, dengerin sunyinya. Biarin alam ngomong. Karena Puncak Gunung Gede bukan sekadar titik tertinggi. Dia tempat hati diajak jujur.
Nah bang, segitu dulu cerita pendakian gue ke Gunung Gede Pangrango. Capek iya, seneng iya, tapi yang paling penting, jaga gunung kita. Jangan ninggalin sampah, jangan ninggalin ego. Kalau lu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di cerita pendakian berikutnya. Assalamualaikum dan salam lestari.